Ibu, Bapak, Saudari-saudara, teman-teman muda yang terkasih, kalau renungan berangkat dari bacaan pertama agaknya menjadi sulit dihubungkan dengan tema kita. Memang renungan bacaan pertama hari-hari ini agak menyeramkan. Kalau kita mau mendarat ke situasi politik negara kita, apalagi moga-moga jangan jadi nubuat yang buruk itu. Intrik antara raja dan satu dengan yang lain. Dan begitulah yang terjadi di dunia kita. Berita-berita buruk yang terus kita dengar. Meskipun kadang-kadang ada relaksasinya karena ada Piala Dunia. Tapi Piala Dunia juga yang politis dan diwarnai dengan pesan seperti itu, tidak enak juga menonton Piala Dunia zaman sekarang ini. Bacaan Injil lebih kena barangkali, lebih dekat dengan pembicaraan Romo Eko juga. Bukan karena ada burung dan bunga. Ya Romo, jangan duluan. Tapi karena memang bicara tentang siapa Tuhan di dalam relasi dan hubungan kita. Tadi Romo Eko mengatakan, suami istri itu kalau semakin tua, wajahnya semakin mirip. Karena tidur berhadapan-hadapan terus. Yang tidur bersama tentu saja. Yang saling memandang gitu. Saling menghembus nafas sampai akhirnya jadi satu cetakan katanya. Masih saya ingat itu. Tapi ada satu bapak yang dulu bekerja sebagai sekretaris di kursus pendidikan Kitab Suci Santo Paulus, di mana saya mengajar Kitab Suci untuk umat di Jakarta, pernah mengaku begini, lama-kelamaan, Pastor, saya merasa istri saya itu sesudah sekian tahun hidup bersama, seperti misteri Allah sendiri. Itu. Artinya, dia mungkin mau bilang tidak dikenali, tapi semakin dicintai. Atau bahasanya Rudolf Otto itu, fascinosum et tremendum gitu. Romo Alex langsung ketawa. Mengerikan, tapi sekaligus mempesonakan gitu. Takut, tapi semakin sayang gitu. Ya kan? Tapi itu saya langsung mengatakan spontan juga. Berarti benar ya teologi sakramen perkawinan. Karena apa yang dialami Bapak itu sebetulnya nanti menjadi semakin lama, semakin dewasa iman kita, semakin sadar bahwa sakramen perkawinan menjadi lambang hubungan antara Allah dan manusia. Allah yang begitu setia dan terus mengampuni, menderita karena umat Israel, umat pilihannya sendiri terus berdosa, terus menjauh dari Dia, terus tidak setia. Tapi itulah misterinya. Maka dalam hal ini, kalau dikatakan tadi semakin lama semakin mirip wajahnya, sebenarnya karena semakin lama semakin sadar bahwa ada orang ketiga, lebih tepat ada pribadi yang lain yang ikut serta berperan dalam perjalanan panggilan suami istri itu. Memang Allah sendiri. Allah yang menjaga kesetiaan itu. Tidak merebut, tidak mau menguasai, tapi membuat akhirnya suami melihat di dalam istrinya wajah Allah sendiri yang mencintai dia, yang dicintainya. Begitu juga sebaliknya. Sebenarnya yang terjadi demikian. Kasih yang kemudian kita jadikan sebagai lambang kehadiran Tuhan. Hubungan antara Allah dengan gereja. Itulah sakramen perkawinan. Maka menjadi sakramen. Tapi bukan sesuatu yang mudah, kita semua tahu seperti yang dikatakan
Romo Eko tadi. Pihak ketiga yang tidak kelihatan itu, ya, kadang-kadang bisa tampil sebagai sesuatu yang lain. Harus selalu dibedakan antara godaan dan cobaan gitu kan. Ya, nggak yakin juga waktu bapak-bapak tadi ditanya menjawab ini godaan atau cobaan gitu. Kalau cobaan dari Tuhan barangnya, kalau godaan dari setan. Hati tidak boleh mendua. Mardua holong, sampai dinyanyikan begitu. Karena cinta yang palsu gitu kan. Kalau sampai akhirnya ketahuan bahwa hatinya mendua. Sama seperti bacaan Injil tadi mengingatkan pada kita. Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bingung kita sekarang. Ini bicara tentang hubungan antara Allah dan kita, umatnya yang dikasihi. Artinya kalau kita sudah pilih Tuhan, kita tidak pilih yang lain-lain. Kalau sudah pilih si Dia, kita tidak pilih yang lain-lain. Satu, kesetiaan dalam hal komitmen seumur hidup ini. Tidak mendua hati. Tapi kenapa dipakai kata yang satu Allah dalam bahasa aslinya Abba, Bapa. Dan yang satu Mamon. Yang sebenarnya bahasa aslinya Mamona. Mirip kata mama. Ini berarti kan bahkan dalam Injil pun seperti dipertentangkan antara Abba dan Mamona. Antara bapak dan ibu. Anak-anak kita kadang-kadang membuat pengalihan ini. Supaya kalau bapak tidak bisa, pergi kepada mama. Kalau mama tidak mau, pergi kepada bapak, gitu kan. Tapi istilah mamona selalu mengandaikan sesuatu dari bahasa aslinya yang mengenakkan kita, meninabobokkan kita. Memang seperti mama. Pantas kalau Romo Eko itu lebih dekat sama mama. Mamonanya dia. Tapi kita lihat ternyata kasihnya pada bapaknya diceritakan pada akhir. Satu doa penutup yang bagus sekali. Saya kira karena orang memang harus sadar akan keterbatasan manusiawinya. Kita butuh sesuatu yang memang tidak bisa dipungkiri. Sandang, pangan, papan. Tadi disebut juga makanan, minuman, pakaian. Tapi kalau itu jadi nomor satu, kita lupa sebenarnya siapa yang memberi semua itu. Saya punya ponakan, kalau diajak makan, jalan-jalan, pasti dia catat di mana warung yang makanannya murah tapi enak gitu. Saya tanya, kenapa kamu selalu catat di situ bagus ya? Nanti kalau saya pacaran saya bisa ajak ke situ, dia bilang gitu. Mau neraktir dia cari dulu mana yang murah. Gitu. Rupanya pacaran harus punya modal. Ya memang betul juga. Orang menikah juga harus punya modal. Orang bilang, ya menikah itu tidak sekedar pikir membelikan lipstik untuk istrinya. Lebih dari sekedar gincu. Ya benar. Karena bukan hanya penampilan, bukan hanya apa yang memuaskan secara fisik, tetapi yang bertahan. Yang bertahan dalam kenyataan jatuh bangun, perjuangan untuk saling memahami, saling mengerti, dan mengampuni. Itu butuh sesuatu yang lain. Mamona sering diumpamakan juga dengan uang, sesuatu yang kita pakai sebagai jaminan duniawi, sesuatu yang membuat kita nyaman dan aman karena sudah ada itu. Tapi lain dengan Abba yang tidak kelihatan, harusnya yang lebih besar dari segala-galanya.
Tapi yang kelihatan seperti menuntut kita karena kita tidak kenal, kita tidak dekat, kita tidak langsung tahu bahwa begitu besar kasihnya pada kita. Tapi Yesus mengatakan itu, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Kepercayaan itu menjadikan Tuhan sebagai andalan utama, dan yang lain-lain akan datang sendiri. Jadi tidak benar kalau kalian masih tinggal di sini setia sampai akhir karena door prize. Carilah dahulu kerajaan Allah, yang lain ditambahkan kepadamu, ya kan? Saya pikir kadang-kadang memang perlu pelepasan itu. Perlu, karena kita sadar bahwa kita lemah, terbatas, dan sangat manusiawi. Maka Romo Eko jadi begini ya karena dia punya penyaluran ini. Waktu cerita, apa yang dia dengar, dia alami, dari cerita-cerita orang, dari pengakuan, keluhan, curhat, tidak dipendam, tidak ditumpuk, nanti jadi gunung es yang meletus sendiri. Maka kompensasinya, dibuatlah meletus kita semua bersama-sama dalam tawa. Kenapa Romo Eko kembali lagi ke rumah retret? Nggak selesai-selesai tugas di situ. Saya kira karena dia yang paling tahan banting gitu. Mendengar keluhan dan curhat orang, apalagi suami istri, itu berat Bapak Ibu. Iya kan? Seolah-olah, kalau Romo Eko sendiri pakai bahasa dia mungkin ya, mendengar semua tetek bengeknya itu, dia bisa bilang, ya kamu pulang teteknya kamu bawa, bengeknya tinggal sama aku. Ada anak-anak di sini. Nah, bahasanya Romo Eko. Maunya dibalik. Ya kan? Ya kan? Dan saya, maunya dibalik, itu saya udah tahu jawabannya. Karena hanya dia yang bisa ngomong begitu. Kalau Romo Alek yang ngomong begitu, wah, bisa jadi viral nanti. Tapi kalau Romo Eko yang ngomong begitu, tidak viral. Kenyataannya begitu kan, saya lihat baru dia pulang, sebenarnya kembali ke sana kan mau ke toilet ya, tadi. Masih ditahan karena ibu-ibu datang tuh. Nah, bisa dimengerti memang. Kasih itu sabar, menanggung segala sesuatu, ya Mas Daud. Tapi inilah yang kita rasakan bersama, tidak mungkin kita sendiri, tanpa pasangan hidup, tanpa Tuhan yang ada di tengah-tengah kalian, yang ada di tengah-tengah kita, yang menguatkan kita. Justru karena itulah, kalau Yesus menjadi andalan kita, Dia mengajar kita bagaimana percaya sepenuhnya kepada Bapa, maka kita bisa ikut dirangkul dalam kasih itu, supaya kita juga dapat merangkul pertama-tama pasangan hidup yang telah dipercayakan Tuhan kepada Anda sekalian, anak-anak yang telah dipercayakan Tuhan pada Anda sekalian, dan orang-orang yang memang membutuhkan kerahimannya. Mencari mereka yang membutuhkan belas kasihannya, supaya bisa ikut merasakan pelukan kerahiman itu. Maka marilah kita mohon bersama-sama dalam perayaan Ekaristi ini, semoga kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang sadar akan kelimpahan belas kasih ini, yang bisa mengubah kita, keluarga kita, dan masyarakat kita menjadi orang-orang yang menampakkan belas kasih Tuhan pada yang lain. Tuhan memberkati kita semua.